Oke, action. Ini gini. Biar kelihatan kalau serius bikin konten, sekarang sudah sama 2 orang teman-teman yang apa ya? Yang lucu. Ini nggak ada bumper, nggak ada apa. Ada dong, ada nanti Oh, bumpernya nanti. Pakai jaket merah. Oh iya betul itu. Saya nyebut. Anyway, ada Andre Sergius, orang asli Bali yang sejak lahir sudah di Bali, dan ada Bapak Guntur yang sudah lama Di Bali. merantau di Bali karena konten saya ini saya ingin bahas masalah Saya memperkenalkan saya kurang lengkap. apa dong? Bapak Guntur yang di Bali dan bakal menjadi orang Bali. Bakal menjadi orang Bali. Kenapa menjadi orang Bali? Karena pacar saya orang Bali. Kalau pindah ke Bali, jadi namanya ganti nanti. Apa? I Gede Manu I. Atau enggak ada lagi. Apa? I Gusti Botensari. Katanya mungkin ada lagi. Apa? I gede banget saya. Aduh, follow Tapi akun saya sebagai orang Bali tidak tersinggung Oke. karena itu hanya bercanda. Oh, nice. Itu cuman bercanda. Canda. Orang Bali. Orang Bali mantap dong. Selera komedinya oke sekali. Bapak Andre silakan di follow Instagramnya Andre Sergius 13 dan Bapak Guntur di Guntur PM. ada underscore-nya? Enggak ada. Apa? Nanti tulis aja di deskripsi. Oh siap dong. Di sini Siap. dan di sini. Siap. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Yeah. Saya kan baru 1,5 tahun nih pindah ke Bali ya kan. Saya ingin mendengar kira-kira nasihat dari Bapak Andre dan Bapak Guntur buat orang yang kira-kira mau kerja di Bali. Di Bali ya kan. Main kayak atau Dan pokoknya ada urusan di Bali gitu. urusan di Bali butuh kos. Saran satu pertama dulu. Oh iya, saran Jangan apa? pindah kerja di Bali ya. Macet kalian semua. Betul banget bro. Orang-orang Jawa aja isinya Bali Sekarang sekarang. tuh tahu. Saya biasakan saya sama Fajar saja orang Jawa di sini. Iya. Cukup jangan lagi Tapi kalau tetap pengen maksa pindah ke Bali juga ada sarannya ya. apa? Apa sarannya? Oh iya, saran ini bukan saran. Ada beberapa tips buat kalian yang mau nekat bikin Bali makin macet. Atau enggak pengen, karena kan banyak orang tuh pindah ke Bali itu karena selain nyari uang juga nyari tempat hiburannya deket. Nah. Jadi kan Belum. semua. Apa? Memang di Jawa nggak ada tempat hiburan, Pak? Nah kan saya cuma nanya aja, Pak. Anda sebagai orang Jawa. Menurut Anda kenapa saya pindah ke sini? Siapa tahu karena sana. Karena di sana panas. Mungkin Oh, di Bali. kalau orang biasanya kan orang-orang yang ke Bali sekarang ini lagi orang-orang Jakarta gitu. Betul. Orang-orang yang punya pekerjaan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, mobile kerjanya mobile. Nah, supir. Mobile. Ini supir-supir kan ada yang dari Sumatera, Pak. Oh gitu. Ini nggak salah dong. tidak dong. Kedua Ya. kawan ini memang Masa dari Sumatera mau ke Lombok lewat Kalimantan? Waduh, makin jauh dong ya kan. Bisa kok. Kok bisa? Naik pesawat. Terserah lah kan. Supir truk bro, yang bawa kayu-kayu. Bisa juga. Nomor 1, nomor 1 Wah. tipsnya buat yang mau cari kosan di Bali adalah bukan cuma di Bali aslinya ya, maksudnya di banyak tempat. Cuman saya khususon buat yang mau ke Bali. Yang pertama itu biaya. Biaya. Oke, ada yang bilang nih, biaya itu buat tempat tinggal jangan lebih dari 1/3 gaji. Ya, apalagi gajinya UMR Bali, kosannya 2,5 juta. Itu mending tidur di parkiran. tidur. Karena kosan di Bali itu ada rate-nya sendiri-sendiri. Kayak ada yang harga paling mahal tuh ada yang 5 juta. Ada sekelas apartemen tuh Oh, ya. sekelas apartemen 5 juta. Jadi ada juga yang di atas lagi ada 10 juta. Jadi Apa 10 juta tuh fasilitasnya itu ada kasur, kamar mandi dalam, terus lemari sama penari latar. Jadi mau makan ada MC-nya. Jadi Bapak Guntur mau makan, silakan. Jadi penari latar.
Buat dari juragan kos nih, Bapak yang sudah juragan ada kos. sedikit tadi. Oh iya boleh, Tadi silakan. bercanda. Ada yang kisaran harga 300.000 masih 300 ada. ada. Nah, kamar mandi luar. Kalau 500 masih ada kamar mandi luar, ada kamar mandi dalam. Kalau kamar mandi luar biasanya kamarnya bagus. Tapi kalau mandi dalam kamarnya ya seadanya. Seadanya. Oh, berarti maksudnya kapasitas kamar untuk tidur tuh ada Terbatas. beberapa Nah, ya biasanya kalau gini, kalau 500.000 kalau kamar mandi dalam itu biasanya kalau kita berdua ngekos, temennya tidur kecium tuh temennya lagi ngenge gitu yang 500.000. Tapi kalau misalnya dia punya budgetnya 300 ya jangan minta isi kamar mandi dalam ya. Jangan lah. Kamar mandi ini mall. Ada 300.000 kamar mandi dalam, Pak. Apa itu? Tidurnya di luar. Udah tahu kan itu. Kamar mandi doang 300.000 anjing. Ada kamar mandi itu sampai situ juga 700.000 yang paling apa ya, standar Standar di Bali 700, sekarang 800, yang kayak walaupun gitu. sebenarnya 700.000 di Bali sendiri itu udah terlalu mahal. Cukup mahal. Cukup mahal karena dari dihitung dari UMR yang di apa ya, yang dikeluarkan perdanya berapa sama ya? 25. 2,6 sih sekarang Iya, Badung iya, kan? Badung. Dan Badung 2,9. Lebih tinggi Oh. karena Ya, kawasan wisata. tapi kalau dari Badung sendiri kos-kosannya juga lumayan mahal. Iya, 700.000 tuh udah yang Jadi ada 500.000 tadi itu yang 300 umumnya kamar mandi luar, 500 kamar kamar mandi mandi ada kamar mandi dalam juga, ada yang luar 700 sudah standar lah standar itu ya. masih ya. Terus habis itu yang paling asal apa? Asal jangan melebihi gaji kalian Ya, Ya itulah, sepertiga atau enggak- idealnya, Atau idealnya. enggak paling ini mungkin buat teman-teman tipsnya sendiri kalau pengen punya kos-kosan yang berdua dan lebih ideal itu yang 1 juta ke atas. Iya, 1 juta sekalian ya. karena bisa patungan, gabung, bisa gabung. 1.200.000 sampai 1,5 juta, karena kalau 1 juta aja itu biasanya di daerah-daerah pinggiran Denpasar itu Masih udah ada. dapat fasilitas yang Masih lengkap. udah oke. Jadi kan bisa 500-500.000. Bisa. Ada yang 1,5 tuh kalau di sini di Bali di Denpasar terutamanya itu kos-kosan yang standar elit Berapa itu? 1,5. Oh iya betul. Kasur, lemari, TV, AC, wifi biasanya. Asal kalian tahan dikatain kumpul kebo. Bali aman, tidak ada Oke. FP tut. FP tut. Oke, nomor 2 lokasi dong. Lokasi. Oke. Pertimbangkan apa aja tuh lokasi, mulai dari dekat dari apa? Dekat dari Strategis tuh, Mas. strategis pokoknya ya. Dekat dari tempat kerja misalkan. Dekat dari kampus, dekat dari apa? Dari market, Dekat dari pusat kota lah. Iya. kota juga oke. Dan tergantung juga paling ini sih paling kerjaan lah ya. Iya. Paling jadi Kerja. pertimbangan Ya. biasanya itu sih. Soalnya ada beberapa orang Bali asli itu yang punya rumah di Tabanan tapi kerjanya Kerjanya. itu di Nusa Dua. Jauh loh itu. Itu jauh banget, itu jaraknya antara dari Bogor ke Aceh. Apa? Enggak dong. Enggak. Dari Bogor ke Libanon. Lewat Syria. Kenapa ditambahin terus? Emang Kalau soal gitu lokasi biasa gini, lokasi sekarang Bali itu udah hampir ke Jakarta. betul sekali. Ya, jadi kayak orang-orang tuh punya rumah di pinggiran suburban ya, Suburban, ya pinggiran kota. Suburban. Suburb. Aku tahu itu dari lagunya Green Day. Aku tahunya dari GTA. Oh, Suburb. yang ini Jesus of Suburbia. Jadi rumah pinggiran gitu, daerah pinggiran tuh mungkin Gianyar. Kalau Denpasar juga ya, mungkin Gianyar. Nanti juga ada di daerah Jimbaran, itu masih lumayan murah rumah. Kalau rumah nih ya, kasih rumah kos-kosan itu terus habis itu juga daerah Tabanan. Mengwi tahu Tabanan masih Badung sih, Masih cuma Badung. sama Tabanan Dekat dan Denpasar juga oke lokasi. itu lebih murah lokasi. Tapi kalau lebih bagus sih daerah Denpasar Denpasar aja dan sih. dengan harga yang cocok kalau sama berdua itu 1,5 juta sasarannya sih. Masuk sepertiga fasilitas. Fasilitas Seperti yang pertama tadi ya. Budgetnya Pasti secara fasilitas. fasilitas. Ya kalau fasilitas ini kan tergantung apa namanya kebutuhannya. Betul. Kalau misalnya mahasiswa kan biasanya butuh wifi, misalnya Iya. butuh Meja, butuh kursi. apa kursi, butuh penari Beasiswa latar. apa? butuh beasiswa. Iya kan. Pokoknya kalau mau fasilitas itu kan tergantung kebutuhannya. Kebutuhan kalian. Tergantung kebutuhan Buat kalian. Jadi juga lagi Sama kalau misalnya bawa baju-baju banyak apa ya cari yang Cari yang ada lemarinya. ya atau enggak mau beli. Jadi gini, menurutku tuh ada 3 Apa? biasanya.
pertama tuh fasilitas yang iya, dibutuhkan. ya dibutuhkan. Biasanya ada orang-orang yang simple Iya. pergi ke suatu tempat tuh cuma bawa baju, akhirnya nyari tempat kos-kosan yang fasilitasnya lengkap. Kedua ada orang yang sederhana, walaupun bawa baju tapi tetap ujung-ujungnya dia pengen Beli baju lagi. bukan beli baju dong. Apa? Beli celana. Beli celana, beli ini. Ya masa nggak beli celana, Bro? Beli ini, beli skripsi tapi ya. Padahal nggak pernah kuliah tapi kebahasan dari tadi kuliah mulu ya. Jadi beli apa ya, kayak aku pengen beli lemari yang kayak gini. Memperlengkap Oh, kali ya. Jadi memperlengkap, jadi biar nanti pas pulang kayak contohnya kayak aku sama aku nih. Jadi aku beli kos-kos aku tuh kosongan. Ya. Jadi aku beli barang, akhirnya aku pas punya rumah di Kosongan membangun Kosongan. sendiri Iya. gitu. Iya, beli. Tapi kalau pindah repot ya. pindah repot. Nah, susahnya itu sih kalau yang Tapi Pak, ada beberapa aku lihat tuh setelah dia pindah, barang-barang yang dibeli tuh dijual lagi, Pak. dijual lagi. Oh, ada ya? Ada beberapa. Dan kalau aku tipenya ini Oh, dipakai lagi. beli barang itu banyak-banyak yang menurutku awet, terus habis itu yang menurutku kan bisa nyicil. Jadi nanti kalau udah lengkap barangnya tak bawa ke kapung. Oh, Isi, bawa pulang. bawa pulang. Nice, jadi kan, nice. jadi kan apa ya, nggak sampai, jadi kalau kita di sini nggak punya barang, sampai sana juga nggak punya barang gitu. Iya, Jadi iya, kelihatan lah apa yang iya, dibeli. tetap Terus punya ya. Yang ketiga itu pengen orang-orang yang sekarang kita lagi musim tuh kos-kosan yang dikreasiin sendiri. Jadi kayak Hias-hias gitu. Hias-hias, ada lampu ini, lampu taman. Lampu lalu lintas juga ada. di Ada depan. polisinya juga Iya. jaga. Lo dek. Mas, minggir dulu. Kacau bapaknya. Ada itu motor yang nyerobos. Kan ada lampu merahnya di dalam kamar. Jadi ada yang nerobos. Enggak. Terus Enggak ada. Ada. Wait. Ada dagang telur puyuh, ada. lagi Manisa. Lagi musim kan apa kos-kosan yang kos-kosan Ada gini kan ada lampu merah. pasien terus ditambahin. Tahu. Enggak lagi, kan lagi musim kos-kosan yang di Twitter tuh yang apa namanya? Oh, dibikin wallpaper ada. Wallpaper Dikasih bagus-bagus itu, wallpaper. terus kasih karpet yang apa gitu. Jadi terserah dari budget kalian juga. Oh, kita bahas tadi kan apa kamar yang dihias-hias, kasih hiasan-hiasan. Tapi cuma kita juga harus perhitungkan gitu. Apa yang Luas kamarnya itu seberapa, dan 2 kali 3 meter kamarnya dihias-hias, diisi pohon, diisi apa segala macem. Tempat tidurnya nggak ada gitu. Di luar Negeri. negeri. Luar jangan. Oh ya, maksudnya konten saya dihias kacau. seperlunya aja gitu, kayak misalnya wallpaper oke lah gitu, dikasih lampu-lampu oke lah. Lukisan Mona Lisa gitu kan, lukisan Last Supper gitu. Logo Lazada. Iya. Logo partai boleh. Tapi biasanya kalau anak cowok tuh pasti ada poster Isaac Newton Ngapain? yang meletnya. Albert Einstein. Isaac Newton. Albert Einstein. Biasanya itu menghias-hiasnya seperlunya poster. Jangan Albert Einstein-nya, maksudku yang dipasang di tembok. Isaac Newton kan kok kejatuhan. Kok Ya, bisa biasanya tiba-tiba melet? kalau cowok-cowok nih ya, karena kan aku pernah punya kos, cuma sekarang udah enggak gitu. Pernah punya kos yang isi tuh cowok tuh poster wajibnya Valentino Rossi, Albert Einstein, sama Cristiano Ronaldo. atau AC Milan. AC Milan ya biasanya AC Milan. Kalau Kristen pasti ada poster Yesus. Nah, pasti kalau ada. Islam ada poster Imam Bonjol. aman tag aja. biar aman. Kalau punya anak poster alfabet, Alfabet, poster hewan-hewan. hewan-hewan yang bahasa Inggris gitu. Nah, itu. Tapi kalau itu sih menurutku jangan dipasang lah guys. Kenapa gitu? Karena jadi kalau tamu kesana kayak rumahnya kumuh banget sih. Biasanya rumah orang kayak kumuh. Iya. Ada poster alfabet. Tapi kita nggak bilang itu jelek loh ya. Enggak. Kita nggak bilang itu jelek. Cuma kadang poster alfabetnya itu dicoret-coret sama anaknya itu bikin kumuh. Coba biasain aja alfabet itu, biasain aja. Iya, bener. Anjing bener banget. Pak. Iya. Beliin aja RPUL gitu. RPUL-nya yang ditempel di tembok. Biar baca satu-satu, melet. baca. Oke, Apalagi Newton melet itu kok bisa. Kok bisa Isaac Newton sih? Albert Einstein. Albert Einstein. Wah, Oke. Jadi tips yang keempat nih buat teman-teman yang cari kosan di Bali, perhitungkan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini kayak apa nih lingkungan nih kira-kira? Lingkungan. Andri dulu deh.
Kalau menurutku ya kita harus perhatikan lingkungan sama sifat kita. Ya. Kalau misalnya sifat kita tuh yang setiap pagi tuh harus dengar musik keras-keras gitu, kalau bisa di lingkungan yang seperti itu juga, misalnya di lingkungan mahasiswa gitu. Berarti anu dong, harus tahu dulu dari orang-orang situ dulu. Iya, harus survei, iya. Penting Ya, survei. nggak bisa juga kan dan bener lagu-lagu keras-keras di dekatnya orang-orang keluarga gitu. Iya. Sulit ya Sulit. kalau punya anak kecil Nah, gitu-gitu lagi ya. dengerin lagu Slipknot, lagu denger lagu Slipknot, terus tiba-tiba orang tuanya nggak terima kan, Mas ganti Apa? Bring Me The Horizon. Anak saya suka lagu-lagu itu. Nggak Bring Me The Horizon udah kacrut sekarang, jangan. Ya, maksudnya dulu. Oh, ya, gitu Terus berarti. habis itu juga apalagi Dre, mungkin Dre. Kalau misalnya nih dulu di tempat kosku kan orang Kristen juga. Ada beberapa Mayoritas setiap ya. setiap beberapa bulan sekali tuh dia bikin ibadah di rumahnya gitu. Memang ada Oh, ibadah masuk wajib. akal, Ah. masuk akal. Jadi kita juga harus tahu lingkungan. Ya kalau bisa cari lingkungan yang sama Kristen gitu. Jadi bisa diajak ibadah sama-sama. Tapi sih kalau kayak gitu sih nyela dikit ya. Nah, Di Bali aman. Ya, di Bali aman. Soalnya juga Sih. punya pengalaman kayak gitu. Tetangga saudaraku ini Kristen, saudaraku ini kan Muslim. Ya. Terus Muslim ini bikin pengajian di situ, tetangga Ya. Kristennya ini ikutan juga ngebantu. Kirain ikutan ngaji. Berarti yang disurvei adalah maksudnya orang-orang ini rese apa enggak? Ya seperti ini. Mungkin kayak contohnya gini. Mungkin lingkungan biasanya bukan karena agamanya ya, biasanya karena ke daerahnya. Oh ya. Oh gitu bisa. Jadi kalau mungkin teman-teman lingkungan tuh pengen yang nyari, aku kan orang Jawa, jadi aku pengennya yang tergantung kita juga pengen mengenal orang Bali, jadi nyari kos-kosan, cari kosan yang dominan orang Bali juga nggak masalah. nggak masalah. Terus Santuy. kalau pengen nyari yang daerah lingkungannya pengen lagu-lagu party everyday, Di mana tuh? Jawa Timur. Oh iya. Setiap malamnya biasanya malam minggu ngadain pesta, cuma ya kalau nggak merasa Enggak, aku klarifikasi tuh. Sebenarnya orang timur tuh nggak serese yang Nggak serese. dipikirkan karena ya. apa yang pernah kos di tempatku juga maksudnya aman-aman aja. Aman-aman. Mereka kalau ditegur mau. Yang penting ditegur dengan Baik-baik. cara yang sopan gitu. Itu mereka ngerti. Anak kok, saya mau gitu. tidur, bisa nggak gini? Oh, bisa. Ngerti kok dia, tapi kalau Mas gitu. Saya bukan orang Jawa, itu ya jelas dia emosi lah karena dia bukan orang Jawa dibilang Mas. Kalau misalkan tempat ibadah jadi pertimbangan juga ya. Kalau misalkan Boleh teman-teman yang juga. Muslim nyari yang dekat masjid atau Tapi juga kalau di nggak dominan kayaknya ya. Di Bali sih sama mama untuk Karena gini, tempat saya ibadah. kerja di Ubud, teman-teman saya banyak yang ngekos di Ubud, susah cari tempat buat Jumatan, bro. buat Jumatan mungkin Iya. karena nggak tahu tempatnya. Kayaknya sih di Ubud itu cuma ada 3, Tegalalang, Teges sama di Gianyar satu lagi agak susah. Itu juga pertimbangkan lagi. Tapi kan kalau kayak gitu kan biasanya cuma Jumatan doang yang harus diwajibkan ke masjid kan. Ya. Jadi masih bisa sholat di Tempat kerja. tempat kerja bisa, Di kosan. di sini bisa. Terus lingkungan juga pengennya yang kalau sama keluarga, keluarga juga diperhitungkan. Pengennya yang nyaman apa enggak? Kalau yang nyaman, mungkin nyari lingkungannya yang jangan terlalu yang banyak orangnya. Ya, agak susah sih. Yang mungkin dia mau maaf bilangnya kumuh gitu kan. Mungkin daerah-daerah tertentu ada tuh yang kos-kosannya mungkin di bawah. Padet, sangat padet. Sangat Di padet. bawah 700 biasanya itu kos-kosan yang padat-padat gitu. Iya. Kalau pengen yang nyaman, tetap juga hitungannya kan budget. Betul sekali. Apalagi ya kalau misalkan udah punya anak. Tapi kata saran ini sekarang ini lagi bagus-bagusnya kalau pengen nyari kos-kosan yang asri, enak, lembut. Di mana? Apa? Taman Pancing 2, Jalan Taman Pancing 2. Mana itu? Itu di kalau daerah sini nih belakang nih. Ini Taman Pancing Ini daerah mana nih? Ini namanya Gua daerah cari. Pasar Selatan. Pamogan itu bagus-bagus tapi cuma jeleknya tuh pas banjir, becek. Oh Ya, tapi Pemogan juga bagus sih, maksudnya ke Denpasar deket, ke Iya, daerah mana-mana deket. Kute, Badung juga Oh, deket. jadi kayak dari Pemogan tuh menurutku sentralnya Bali banget. Denpasar dekat. Kuta deket, Dan kemana-mana Jimbaran deket. deket. Nusa Dua. Aceh jauh, Aceh jauh. Apalagi Lebanon. Sebelah jauh. Syria. Oke deh. Oke. Terakhir kita mari kita recap buat teman-teman yang merencanakan untuk pindah ke Bali, kerja di Bali, stay di Bali, kuliah di Bali, whatever it is. Tipsnya buat cari kos di Bali yang pertama adalah pertimbangkan biayanya. Oh ya, Iya. dan kita harus sponsornya adalah Oh ya, kerupuk. sponsor kerupuk yang dimakan oleh Bapak Andre Dan apa ini? Nggak ada tulisannya. Apa sih? Sensakuls Aqua, dan ini Extra Jus Jus susu. susu dan Minuman. kosan Guntur. Kosan Guntur jadi sponsor. Aku 1 juta. Tapi kos ini aman Pak, nyaman.
aman. Nah, nyaman, itu juga tidak lingkungan. aman. Kita rekap lagi belum? Oh iya, rekap lagi. Yang pertama biaya. Biaya, Diusahakan usahakan tidak lebih dari sepertiga dari gaji. Jadi juga sesuaikan juga apa namanya pengen kosan yang seperti yang Nah, budgetnya yang kedua yang lokasi 300, 500, 700, 800, 1 juta sampai ke atas lagi ada. lokasi. Lokasi. Cari yang dekat, kalau bisa dekat tempat kerja, Tempat ibadah tempat juga ibadah boleh. mungkin. paling ini sih Paling penting tempat kerja supaya Kerja. ya nggak ada alasan untuk Oh, telat. Nggak ada. Iya, makanya. karena juga Alasan di Bali- kelas. karena di Bali juga banyak ada acara-acara adat istiadat. Acara adat. Jadi banyak penutupan jalan. Berpotensi untuk Berpotensi menutup menutup jalan. jalan. Pertimbangkan itu juga. Maka dari itu cari kos-kosan yang dekat dari kerja. si nomor 3 fasilitas. Fasilitas tergantung dari budget kalian juga, dari Dan biaya. kebutuhan. Mau yang ada yang lengkap sama lemarinya, sama tempat tidur yang dikasihkan oleh Ya. pemilik kos. Apalagi fasilitasnya itu tadi Ada meja, juga meja, kursi. kamar mandi dalam. Kamar mandi Biasanya dalam. kan orang yang Gayung juga kan. Ya, oh dari ya. Bali lah bro. Kan ada yang dikasih gayung. Misalnya nggak punya uang pakai beli gayung, cari ke Pasti kalau dikasih gayung, gayungnya lumutan. Nggak ada yang bersih. dipakai naruh sabun biasanya gayung. Bukan dipakai mandi. Dan sabunnya tuh kenapa kalau misalkan ada sabun batang itu nggak pernah sendirian ya, selalu gandeng dengan sabun batang lainnya gitu. Iya, karena Ya, itu kalau ya. udah habis itu Kalau udah habis digandeng yang lainnya. Terus ada yang shower atau enggak pengen yang Nah, ini. gayung, oh ya. Dan Biasanya kalau terakhir, masih belum. Kalau yang bak itu biasanya 700. Kalau yang shower, Shower biasanya 1 udah di juta. atas itu. Yang terakhir lingkungannya. Nah, tergantung kalian juga sifatnya seperti apa. Nyamannya seperti apa. Nyamannya. Sifatnya nyamannya, sifatnya dia suka yang Bersosialisasi. Oh iya, sosial. sosialisasi rame-rame atau enggak? Introvert. Mantap sekali. Betul. Betul sekali. kalau kosanku ini nyamannya adalah karena lingkungannya rata-rata ini adalah rata-rata orang Jawa, terus juga sosialisasi mereka- jadi lebih enak ya. Iya, terus mereka juga orangnya ramah-ramah. Ibuku, kan aku ngekos sama ibuku nih, jadi niatnya mau tak pindah, mau pindah ngontrak rumah, nggak mau karena udah kena sama tetangga kosnya. Udah nyaman lah ya. Sayang, jadi Sayang. kayak kata ibuku, atau enggak aku mau pergi ke Jawa, jadi nitip ke kosan samping jadi aman. Ya, baik. Gue sama Tadi satu lagi recapnya apa? Biasanya kalau ini aku kasih tahu ya, biasanya kalau ke kos sama orang Bali itu enak, Pak. Enaknya? Biasanya orang Bali kalau bikin hajatan gede, hari raya Oh iya, gitu, dikasih. kasih. Kasih makanan. Dan paling penting kosan Bali semua bisa Bebas. bebas, tidak ada Halangan. para putri, emang toilet apa itu kosan di luar Bali, kosan Bebas. bebas. Oke. Nah, enjoy juga. Namun jaga Jaga sikap. sopanan. Jangan berisik waktu nyepi. Jangan tiba-tiba bilang Ngaco kalian. bilang bebas, tiba-tiba Apa itu? dugem. Oke, nice ya. Guntur Pratama, Guntur PM Instagramnya Andre Sergius 13. Thank you, bye bye. Jaket merah. Jaket merah. Jaket merah. Dotet.